Kata-kata terakhir Tang San sendiri adalah bahwa hanya ada satu cara untuk menembus Jialing Pass. Ini segera membuat mata Sue Beng bersinar, dengan tidak sabar bertanya lebih banyak. Seperti yang dilihat Sue Beng, kali ini mereka mengerahkan semua kekuatan nasional Kekaisaran Surga Dou, dan bekerja sama dengan pasukan Star Luo, untuk menghancurkan Kekaisaran Roh sebelum mereka stabil. Jika tidak, jika mereka membiarkan Kekaisaran Roh benar-benar berkembang, dengan jumlah Master Roh mereka, itu akan menjadi bencana bagi kedua kerajaan. Melihat tentara diblokir oleh Jialing Pass, bagaimana mungkin dia tidak cemas? Selama mereka menerobos Jialing Pass, Kekaisaran Roh tidak akan memiliki cara untuk bertahan. Dalam hal kekuatan penuh, tidak mungkin untuk bersaing dengan dua kerajaan besar. Tang San melirik seagot trident hitam di tangannya, lalu menatap Sue Beng, "Yang mulia, metode ini harus dirahasiakan. Aku hanya bisa memberitahumu sendiri." Sue Beng tampak terganggu, tetapi langsung mengangguk, berbicara kepada semua orang di tenda. Semua pejabat pergi beristirahat. Meskipun kerumunan itu agak curiga, dan bahkan lebih ingin tahu tentang metode apa yang dimiliki Tang San, kekuatannya telah memunculkan kepercayaan yang agak buta. Mendengarkannya sudah merupakan dorongan kepercayaan diri. Tidak ada yang bisa dikatakan, dan mereka segera mundur. Marshal Gelong juga menatap Tang San dalam-dalam sebelum meninggalkan tenda besar. Saat Tang Hao dan Tang Xiao hendak pergi, mereka dihentikan oleh Tang San. "Paman, ayah, guru, metode saya membutuhkan kerja sama Anda. Kalian semua harus mengetahuinya." Grandmaster menatap Tang San dengan mata menyala. "Sang kecil, jika aku tidak salah, kamu seharusnya berbicara tentang peringkat 100, dewa." Bagi Grandmaster, Tang San tidak pernah menyembunyikan apapun. Dia sudah lama memberitahu guru seperti ayah ini tentang pertemuannya di Pulau Saagot. Mendengarkan Grandmaster, mata Tang Hao dan Tang Xiao mengungkapkan pemahaman yang tiba-tiba. Hanya Sue Beng yang masih terlihat bingung. Tang San berkata, "Yang mulia, Anda juga seorang guru roh. Anda tentu tahu bahwa dengan setiap 10 peringkat, kekuatan Master Roh akan melompat dengan mendapatkan cincin roh." Sue Beng mengangguk, matanya yang bingung berangsur-angsur menjadi jernih. Matanya terbuka lebar karena terkejut. "Guru, maksudmu, peringkat 100. Tang San berkata, "Bagi para Master Roh, menembus peringkat 90 sudah menjadi impian seumur hidup, menjadi gelar Dou Luo. Ketika Kekaisaran Roh masih menjadi balai roh, semua gelar Dou Luo dapat meninggalkan nama mereka di Istana Dou Luo. Tapi, gelar Dou Luo sebenarnya bukanlah batas dari kultivasi Master Roh. Batas yang sebenarnya adalah keilahian. Itu juga menembus kekuatan roh peringkat 100. Peringkat 100 adalah penghalang terbesar. Jika Anda dapat menerobosnya, bahkan menghadapi beberapa lusin judul Dou Luo sekaligus bukanlah masalah. Anda juga harus tahu bahwa saya jauh dari sekuat sekarang ketika saya pergi beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya, itu karena saya menemukan warisan yang pernah ditinggalkan oleh dewa. Menjadi penerusnya juga merupakan kesempatan untuk menyerang peringkat 100. Trisula ini adalah senjata yang dia berikan padaku. Dan nama ilahinya adalah Saagot. Hari ini aku secara resmi mengandalkan kekuatan Saagot untuk mengubah air parit menjadi seranganku. Tapi, saya masih memiliki 2 percobaan terakhir yang tersisa sebelum menjadi Saagot. Metode yang saya bicarakan adalah menyelesaikan 2 percobaan terakhir ini. Jika saya benar-benar menjadi Saagot, maka menerobos Jialing Pass tidak akan menjadi masalah. Seluruh Kekaisaran Roh mungkin tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan saya." Tang San menjelaskan pemikirannya dengan cara yang paling sederhana, tetapi apa yang dia katakan sebenarnya merupakan pukulan yang terlalu kuat bagi Sue Beng. Sebagai seorang kaisar, dia telah mencapai puncak kemanusiaan. Sekarang dia tiba-tiba mendengar bahwa benar-benar ada dewa, dia benar-benar lumpuh karena shock. Guru. Dewa benar-benar ada? Dewa yang Maha Kuasa? Dewa abadi? Suara Sue Beng sedikit bergetar, matanya panas membara saat dia melihat Tang San. Tang San menghela nafas dalam hati. Pada akhirnya Sue Beng tetaplah orang biasa. Jangan terlalu dipikirkan, Yang mulia. Sebenarnya, dewa itu seperti Dou Luo, itu semua hanya gelar. Arti dewa menunjukkan manusia yang kuat, manusia yang jauh melebihi manusia biasa. Itu tidak benar-benar maha kuasa. Sejauh yang saya tahu, setidaknya 3 dewa telah muncul di benua Dou Luo. Jika mereka benar-benar abadi dan maha kuasa, maka sekarang benua Dou Luo seharusnya berada di bawah kekuasaan mereka. Bagaimana mungkin ada Kekaisaran Bintang Luo, atau Kekaisaran Surga Dou?
Mendengarkan penjelasan Tang San, Sue Beng perlahan-lahan menjadi tenang. Tapi cahaya di matanya masih terus berkedip. Guru, tidak bisakah Anda memberitahu saya seberapa kuat dewa itu? Tang San menggelengkan kepalanya, saya juga tidak tahu. Mungkin tidak ada orang yang bisa menjelaskannya kepada Anda. Karena dunia kita tidak lagi memiliki dewa. Tapi, setelah menembus bottleneck peringkat 100, kekuatan seseorang pasti akan meningkat. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa, jika saya bisa menjadi seagot, saya yakin saya dapat membantu Yang Mulia menerobos Jialing Pass. Sue Beng merenungkan, lalu guru, berapa lama Anda akan pergi, dan seberapa besar peluang untuk berhasil? Saya tidak ingin Anda mengambil risiko demi kekaisaran. Meskipun dia masih terkejut dengan apa yang dikatakan Tang San, dia masih bisa sepenuhnya membayangkan tantangan apa yang diperlukan untuk menembus peringkat 100 dan menjadi dewa. Itu sama sekali tidak akan mudah. Melihat Sue Beng, Tang San diam-diam menghela nafas. Meskipun dia mengkhawatirkannya, tatapan merah membara itu masih mengkhianati apa yang sebenarnya dia pikirkan. Tapi sulit untuk menyalahkannya. Jika Kekaisaran Surga Dou memiliki kekuatan tingkat dewa, menyatukan benua tidak akan lagi menjadi mimpi. Selain itu, dia masih murid titulernya, tidak mungkin dia tidak haus akan tingkat dewa. Dia segera tersenyum dengan tenang, tidak perlu khawatir, Yang Mulia. Saya setidaknya 70% yakin saya bisa berhasil. Saya akan pergi setidaknya sebulan, tidak lebih dari 3. Saya pasti akan kembali. Ekspresi Sue Beng agak pulih, berbicara dengan tergesa-gesa. Karena itu masalahnya, masa depan kekaisaran akan bergantung pada guru. Guru, apapun yang Anda butuhkan, jangan ragu untuk berbicara. Kami akan setuju tanpa kecuali. Hanya saja, dengan kepergianmu, pasukan kita mungkin. Tang Hao berkata dengan tenang, jangan khawatir, Yang Mulia. Dengan kami di sini, jika kami bertujuan untuk menghindari membuat kesalahan daripada mendapatkan hasil terbaik, akan sulit bagi Kekaisaran Roh untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sue Beng memandang Tang Hao, dan menghela napas saat memikirkan kekuatan mengerikan yang dia tunjukkan di dinding sebelumnya. Karena itu masalahnya, maka kami akan merepotkan guru. Guru, kapan Anda bersiap untuk pergi? Tang San berkata, saya akan berangkat dengan rekan-rekan saya setelah kondisi saya sedikit membaik. Mewarisi posisi seagot masih membutuhkan bantuan 6 temanku. Tang Hao, Tang Xiao serta Grandmaster semua mengikuti Tang San kembali ke tendanya. San kecil, apakah kamu benar-benar berencana untuk mewarisi posisi Dewa Laut? Grandmaster bertanya dengan agak khawatir. Tang San menghela nafas dengan lembut, Guru, Anda tahu saya tidak punya pilihan lain. Bukan hanya karena perang ini. 9 ujian seagot adalah sesuatu yang harus aku selesaikan sejak awal. Hanya saja aku tidak menyangka akan secepat ini. Kekaisaran Roh itu tangguh. Kekuatan kita saat ini jauh dari cukup untuk menghadapi mereka. Jika Qian Daoliu datang, bahkan bertahan pun akan sulit. Tang Hao mengerutkan kening, mencapai peringkat 100 dan menjadi dewa sangat sulit, bahkan kakek buyutmu tidak berhasil setelah bertahun-tahun, bahkan berubah menjadi penampilan itu di kota pembantaian. San kecil, kamu masih muda. Saya tidak ingin Anda maju sebelum waktunya. Bukankah Anda mengatakan percobaan ke-8 ini memiliki 5 tahun? Anda masih membutuhkan lebih banyak sumber daya. Mata Tang San menunjukkan ekspresi tegas. Ayah, saya mengerti bahwa Anda semua mengkhawatirkan saya, tetapi saya masih akan menghadapi apa yang harus saya hadapi. Saya dapat membayangkan bahwa kekuatan tingkat dewa benar-benar menakutkan. Bahkan jika kekuatan roh saya meningkat sedikit, itu mungkin tidak membuat banyak perbedaan. Akan lebih baik untuk memecahkan kuali dan menenggelamkan perahu, dan memanfaatkan kebutuhan saya saat ini akan kekuatan untuk terus maju. Keadaan saya berbeda dari kakek buyut. Saya sudah melewati 7 ujian seagot, dan saya mendapat bantuan dari seagot Trident dan rekan-rekan saya. Saya tidak melebih-lebihkan ketika saya memberitahu Sue Beng bahwa saya memiliki peluang sukses 70%. Juga, jangan lupa bahwa saya memiliki roh kembar. Sebelum mewarisi gelar seagot, pertama-tama saya akan menyelesaikan menambahkan cincin roh ke Clear Sky Hammer. Cahaya seagot memungkinkan saya untuk sepenuhnya menyerap atribut yang ditambahkan dari meningkatkan roh kembar. Dalam hal fisik saya sudah melampaui kategori manusia seperti ini. Oleh karena itu, saya yakin saya pasti bisa berhasil. Tang Hao perlahan mengangguk, karena itu masalahnya, maka kamu harus berhasil. Ini bukan hanya tentang kamu, tidak ada hubungan antara Heaven Do Empire dan kami, dan aku tidak bisa membalas dendam pada Spirit Empire.
Tapi kamu harus ingat kamu adalah anak dari aku dan ibumu. Kamu juga satu-satunya murid Grandmaster. Tang San merasakan hatinya hangat. Tangan besar ayahnya meraih bahunya. Gelombang panas perlahan mengalir ke dalam dirinya, memberi nutrisi pada saluran energinya. Dibangkitkan oleh kekuatan roh Tang Hao, kecepatan pemulihan Tang San langsung meningkat sedikit. Grandmaster mengangguk berulang kali saat dia mendengarkan Tang Hao, Clear Sky Doluo benar. Dalam pikiran kami, hidup Anda adalah nomor 1. Selebihnya kosong semua. Saya masih memiliki satu hal untuk mengingatkan Anda tentang. Little Sun, hari ini kamu juga melihat Clear Sky Doluo menghancurkan peringkat 98 kekuatan roh pendeta Spirit Empire dengan Clear Sky Hammer. Apakah kamu tahu mengapa? Tang San terganggu, menatap ayahnya. Tang Hao sekarang sudah merasakan kondisi fisik Tang San, dan berhenti menanamkan kekuatan roh. Bagaimanapun, kekuatan rohnya benar-benar tidak berasal dari keahlian surga misterius Tang San, dan kondisi Tang San jauh lebih baik sekarang. Tang Hao tidak bisa menahan diri untuk diam-diam menghela nafas, tubuh putranya benar-benar bukan manusia lagi. Tang San merenungkan, "Ayah, saat itu kamu tidak menggunakan kemampuan roh apapun, hanya avatar roh nanti, tetapi masih mematahkan pertahanan buaya emas Douluo. Saya berada di belakang Anda dan dapat merasakan bahwa, setelah Anda menggunakan avatar roh, kekuatannya sangat menakutkan. Bukan hanya beratnya, kekuatan ledakannya juga. Dengan setiap ayunan, dikombinasikan dengan cara Anda yang mengesankan, rasanya seolah-olah lawan tidak punya cara untuk melawan. Jika itu saya mungkin juga tidak bisa memblokir. Mungkin ada beberapa peluang dengan mengandalkan bobot seagot trident." Saat ini Tang Hao melihat ke arah Tang Xiao ke samping. Tatapannya bertanya. Tang Xiao mengangguk, "Ajari dia." Selain San kecil, siapa lagi yang akan diberi wewenang untuk mewarisi keterampilan rahasia Clear Sky Douluo? Selain itu, bahkan kakek memberi sedikit San perintah langit cerah. Ini berarti dia menyetujuinya. San kecil akan menghadapi lebih banyak lagi di masa depan, ajari dia dan dia akan memiliki cara lain untuk membela diri. Tang Hao mengangguk, dan Grandmaster tersenyum sedikit dari samping, tampaknya sudah mengantisipasi adegan ini, "Kalau begitu aku akan pergi dulu." Tang Xiao terkekeh, menepuk bahu Grandmaster, "Grandmaster, kamu telah membuat banyak masalah untuk San kecil. Jangan panggil kami Douluo nanti. Tanpa Anda, tidak akan ada San kecil hari ini. Selanjutnya kamu akan menjadi saudara kita, mari kita bergaul." Grandmaster tersenyum, maka rasa hormat jelas bukan pengganti ketaatan. Meskipun Tang San ingin tahu apa yang akan diajarkan ayahnya, dia masih berbicara kepada Grandmaster terlebih dahulu. "Guru, saya akan menyusahkan Anda untuk mengatur akomodasi lain untuk murid sekolah langit cerah, tidak dekat dengan murid sekte Tang saya." Grandmaster secara alami mengerti apa yang dia maksud. Meskipun mereka telah bertarung berdampingan hari ini, dendam lama yang dimiliki 4 klan atribut tunggal terhadap Clear Sky School terlalu dalam. Mereka benar-benar tidak mudah dipecahkan. Tang San tidak punya waktu untuk menangani ini sekarang, dan hanya bisa memisahkan mereka untuk menghindari konflik. Juga, dalam pertempuran baru-baru ini, para murid sekte tak menjadi semakin yakin dengan Tang San, dan selama tidak ada keadaan khusus, 4 kepala klan pasti akan menahan para murid. Grandmaster dan Tang Xiao meninggalkan tenda, pada saat yang sama juga menghalangi Ah Yin dan Xiao Wu yang mendapatkan berita itu, mencegah mereka masuk. Di dalam tenda, hanya Tang San dan Tang Hao, ayah dan anak, yang tersisa. Tang Hao duduk bersila di depan Tang San, memandang putranya dengan tatapan membara. "Selama sekolah langit cerah kita ada, semacam teknik kultivasi khusus telah diturunkan. Teknik kultivasi ini telah diturunkan pada setiap generasi murid, dan pada hari mereka menembus peringkat 90, mereka akan memiliki gelar Clear Sky. Ini juga merupakan asal dari Clear Sky Douluo. Dan praktis semua murid sekte yang memiliki gelar ini telah menjadi master sekte." Pada titik ini, mata Tang Hao sedikit tumpul. "Omong-omong, ini berhenti di saya. Hanya dengan generasi saya tradisi ini tidak berlanjut. Saat itu kakekku, generasi terakhir Clear Sky Douluo Tang Chen, meskipun dia mewariskan posisi master sekte kepada ayahku, kakekmu, dia tidak mengajarinya teknik kultivasi eksklusif Clear Sky Douluo, malah melewatkan satu generasi untuk melewatinya. Untuk saya, entah kakek atau ayah, pada saat itu mereka berdua memilihku sebagai penerus Clear Sky School selanjutnya. Aku juga tidak mengecewakan mereka, terus-menerus memecahkan rekor level kekuatan roh sekolah langit cerah, menjadi sekolah langit cerah, dan bahkan kekuatan termuda di seluruh benua." Mata Tang Hao tiba-tiba tumbuh sedikit lebih lembut di sini. Melihat putranya, dia mengungkapkan ekspresi bangga.
Tentu saja, kamu sudah memecahkan rekor yang pernah aku buat. Saya sangat bersyukur, dan juga sangat malu. Saya tidak pernah menjadi ayah yang baik di masa lalu. Apa yang kakek lakukan untukmu semuanya lebih baik daripada aku. Ayah, untuk apa kamu mengatakan ini? Jika bukan karena kamu, tidak akan ada aku. Bukankah saya mengatakan bahwa bantuan membesarkan orang tua adalah sesuatu yang tidak dapat dibayar kembali oleh anak-anak seumur hidup? Selain itu bukan karena pilihan Anda. Jika itu saya mungkin tidak akan melakukan yang lebih baik. Tang Hao menghela nafas dalam-dalam, bersyukur, baik, jangan menyebutkannya. Teknik kultivasi khusus Clear Sky School kami hanya dapat diwarisi oleh satu orang dalam satu generasi. Bukan karena cemburu, tetapi karena tuntutan pada kultivator sangat tinggi, sama sekali tidak ada cara untuk mengolahnya tanpa bakat super, sebaliknya itu bahaya fatal. Teknik kultivasi ini dikenal sebagai Great Sumeru Hammer. Tang San tampak terganggu. Dia tahu bahwa sumeru dan biji sesawi adalah antonim. Sumeru mewakili arti besar tak terhingga, dan biji sesawi sangat kecil. Sama seperti Mustard Seed tingkat ketiga Purple Demon Eye miliknya, dia bisa melihat objek yang sangat kecil. Dan arti dari Great Sumeru Hammer Clear Sky Hammer ini dengan jelas menunjukkan semacam teknik palu yang bisa menunjukkan kekuatan yang sangat besar. Tang Hao tidak terburu-buru untuk menjelaskan, hanya diam-diam menunggu putranya mencerna kata-kata Great Sumeru Hammer. Setelah waktu yang lama, dia berkata, sebenarnya, rute kultivasi aslimu, ditambah seagot trident milikmu, sudah cukup. Tapi aku sudah memikirkannya dengan hati-hati, dan palu besar Sumeru masih sangat efektif untukmu. Kamu sudah memiliki kemampuan yang cukup, apakah cincin roh atau kemampuan tulang roh. Dan Clear Sky Hammer Anda baru saja mulai mendapatkan cincin roh, sebelum mewarisi seagot Anda masih perlu bahkan cincin roh. Kemudian, Clear Sky Hammer Anda akan memiliki beberapa kemampuan roh lagi. Bahkan jika Anda seorang master roh tipe kontrol, tidak mungkin untuk secara instan menyempurnakan semua kemampuan Anda, dan palu Sumeru besar dapat membantu Anda menyederhanakannya. Cahaya melintas di benak Tang San. Ayah, jangan bilang kekuatan dan sikapmu yang mengesankan semuanya dari cincin roh. Tang Hao tersenyum puas, layak untuk anakku, kamu langsung melihatnya. Itu benar, dalam beberapa hal, kekuatanku diambil dari cincin roh. Apalagi Douluo buaya emas hari ini. Setelah kekuatanku pulih, bahkan jika Qian Daoliu datang sendiri, dia mungkin masih tidak bisa mengalahkanku. Kembali ketika saya baru saja menembus peringkat 90, saya mengandalkan Great Sumeru Hammer untuk menerobos pengepungan banyak kekuatan Spirit Hall, dan bahkan melukai serius Spirit Hall Supreme Pontiff generasi itu. Anda dapat membayangkan betapa hebatnya keterampilan Absolute Clear Sky School kami. The Great Sumeru Hammer, secara teori, adalah untuk memadatkan semua cincin roh Anda bersama-sama dan sepenuhnya memasukkannya ke dalam Clear Sky Hammer, menjadi kekuatan dan pelanggaran murni, secara geometris melipat gandakan kekuatannya, dengan paksa menembus batas dan menunjukkan kekuatan yang melampaui kekuatan roh Anda. Berjalan di jalan menekan keterampilan 10 dengan kekuatan saja. Tidak peduli berapa banyak kemampuan roh yang dimiliki lawan, tidak peduli berapa banyak keterampilan, tidak ada yang bisa menandingi kekuatan dan serangan paling murni dari Clear Sky Hammer saya. Secara teori, kekuatan Great Sumeru Hammer dari Clear Sky Douluo sangat besar. Apalagi Great Sumeru Hammer juga memiliki kemampuan yang tangguh. Mengandalkan kemampuan ini, bahkan Qian Daoliu harus menyerah. Saat itu saya hanya menggunakan kemampuan khusus palu Sumeru hebat ini untuk melukai Paus Agung Qian Sunji generasi terakhir. Hanya saja, kemampuan ini menyebabkan kerugian besar bagi pengguna, tidak dapat digunakan selain dalam krisis. Hanya saja, kekuatan fisik Anda melebihi orang biasa, Anda harus bisa menanggungnya. Jika kamu bisa menjadi seagot, maka kamu harus bisa menyempurnakan skill ini. Kakek buyutmu pernah berkata bahwa palu Sumeru Agung Sekolah Langit Cerah kita seharusnya adalah kemampuan ilahi. Kemampuan ilahi? Tang San tercengang. Melihat ayahnya, dia merasa terkejut. Tang Hao dengan tegas berkata, kemampuan ilahi formal, kakek buyutmu mengatakan bahwa, hanya dengan menembus peringkat 100 ada peluang untuk menyempurnakan palu Sumeru besar. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda tidak perlu berlatih dengan susah payah. Saya akan mengajari Anda teknik kultivasi, dan setelah Anda menghafalnya, tidak akan terlambat untuk mengolahnya setelah Anda pulih. Di tenda, suara-suara itu tiba-tiba menghilang. Tang Hao mengandalkan kekuatan roh superlatifnya untuk mengompres suaranya, perlahan-lahan mengajarkan kemampuan ilahi Tang San dari Sekolah Langit Cerah. Dengan kultivasi kekuatan mental Tang San, dia hanya perlu mendengarnya sekali untuk menghafalnya.
Setelah dia membaca mantra mnemonik sekali, dia mau tidak mau menjadi pucat karena ketakutan, hampir kehilangan kendali. Bukankah ini bunuh diri? Tang San berteriak tanpa sadar. Ekspresi Tang Hao serius, berteriak, diam, jaga hatimu, pikirkan baik-baik. Ekspresi Tang San berubah. Kekuatan mentalnya terlalu lelah, menyebabkan retakan ini muncul. Martabat ayahnya membuatnya menggigil, dan dia fokus lagi. Saat dia dengan hati-hati merasakan teknik budidaya Great Sumeru Hammer, dia segera memiliki kesan yang berbeda. Tapi kejutan yang dia rasakan tidak berkurang sedikit pun, malah semakin kuat dan kuat. Pas Jialing. Apa katamu? Bibi Dong menahan perasaan lemah itu, menampar meja saat dia memelototi Golden Crocodile Douluo dan yang lainnya dari 6 pendeta besar dengan marah. Buaya emas Douluo merendahkan suaranya, Imam besar memerintahkanmu untuk kembali ke kota roh, apakah aku perlu mengulangi diriku untuk ketiga kalinya? Dada Bibi Dong yang besar terangkat dengan keras, matanya dibanjiri amarah. Tapi dia tidak bisa bergejolak lagi saat menghadapi 6 pendeta ini. Pendeta kedua, jangan lupa bahwa saya adalah otoritas tertinggi di Kekaisaran Roh. Golden Crocodile Douluo tersenyum dingin, kurang ajar. Bibi Dong, jangan lupa bahwa Kekaisaran Roh adalah milik Balai Roh kita. Menurut aturan Aula Roh, Istana Penatua memiliki wewenang untuk menyingkirkan paus tertinggi. Sebagai pendeta Istana Penatua, kami memiliki otoritas yang menentukan. Apakah kamu berani menentang perintah Imam Besar? Tentu saja Bibi Dong berani, dia tidak pernah menempatkan Istana Penatua di matanya. Selalu di masa lalu, dia diam-diam mengikis otoritas Istana Penatua, dan gelar Douluo yang bukan pendeta pada dasarnya semua berkumpul di bawahnya. Para pendeta juga tidak terlibat dalam urusan. Dapat dikatakan bahwa dia sudah lama benar-benar menguasai Spirit Hall. Dia telah melenyapkan klan Naga Tiran Petir Biru, melukai sekolah Ubin 7 Harta Karun, memilih 7 klan besar baru, mendirikan Kekaisaran Roh. Dia tidak pernah berharap para pendeta yang dipimpin oleh Qian Daoliu benar-benar terlibat sekarang, untuk merebut kendalinya ketika dia terlemah. Anda? Napas Bibi Dong tidak mematuhinya, matanya menjadi gelap, hampir pingsan. Untungnya Huliena ada di sebelahnya dan membantu mendukungnya. Buaya emas Douluo berbicara dengan dingin, lihatlah seberapa besar krisis yang kamu bawa ke Kekaisaran. Jika kita tidak tiba tepat waktu hari ini, Jialing Pass mungkin telah dihancurkan oleh Heaven Dou Empire. Jika mereka melakukannya, Aula Roh kami akan dihancurkan oleh tangan Anda. Kesalahan besar seperti itu sudah cukup bagi kami untuk menggulingkan Anda. Bahwa Imam Besar hanya meminta Anda kembali ke Istana Paus tertinggi untuk direnungkan sudah menahan. Untuk saat ini kami akan mengambil alih komando di sini, sampai Imam Besar tiba. Imam Besar akan datang juga? Bibi Dong memaksa dirinya untuk tenang. Bertahun-tahun di puncak telah membuatnya mengabaikan suara orang lain, tetapi dia sama sekali tidak terburu-buru. Keadaan saat ini tidak menguntungkan baginya. Memaksa dirinya untuk tenang, bentrok langsung dengan para pendeta sangat tidak bijaksana. Mendengar bahwa Qian Daoliu juga datang ke Jialing Pass, ekspresi Bibi Dong benar-benar berubah. Jika ada orang yang masih dia takuti di Spirit Hall, maka itu hanya Qian Daoliu. Pendeta kedua buaya emas Douluo mencibir, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Cahaya dingin melintas di mata Bibi Dong. Bagus. Saya kembali ke Istana Paus tertinggi. Nana, ayo pergi. Didukung oleh Huliena, Bibi Dong pergi dengan sangat enggan. Keenam pendeta juga tidak khawatir tentang dia memainkan trik apapun, dengan kekuatan absolut dari mereka berenam, mereka pada dasarnya tidak takut apapun yang bisa dilakukan Bibi Dong. Tanpa kekuatan, semuanya tidak berguna. Bahkan jika Bibi Dong memulihkan kekuatan penuhnya, masih tidak mungkin untuk menghadapi mereka berenam. Bibi Dong dan Huliena secara bertahap meninggalkan jangkauan persepsi 6. Pendeta keempat menoleh ke Golden Crocodile Douluo, kakak kedua. Mengapa Imam Besar tidak menyuruh kita berurusan dengan wanita ini untuk selamanya? Dia tidak hanya sangat ambisius, dia. Buaya emas Douluo mengangkat alis, melambaikan tangan untuk menghalangi pendeta melanjutkan. Imam Besar memiliki alasan Imam Besar. Jangan terlalu banyak bertanya. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membantu Nona Muda mengendalikan Kekaisaran Roh, menunggunya untuk mendapatkan kendali penuh. Aku juga tidak terlalu menyukai wanita itu Bibi Dong, tapi karena High Priest tidak akan membiarkan kita membunuhnya, kita hanya bisa mendengarkan dan menurut. Tak perlu diragukan lagi bakat wanita itu. Roh kembar, bahkan aku tidak bisa menandinginya di puncaknya.
Tapi, selama nona muda itu bisa menyelesaikan ujian terakhir dan menjadi dewa malaikat, Bibi dong tidak masalah lagi. Ketika saatnya tiba, kekaisaran roh kita pasti akan menyapu benua, menyelesaikan penyatuan. Baiklah, mari kita sibuk. Mengintegrasikan tentara dan legiun Master Roh, memulihkan pertahanan. Sebelum nona muda itu datang, kita harus menjaga Jialing Pass dengan baik. Tang San dan Tang Hao itu tidak mudah untuk dihadapi. Kita harus berhati-hati setiap saat. Ekspresi 15 Ton Doulo serius. Kakak kedua, bukankah kita akan menyerang Camp Heaven Dou dan membuat sedikit masalah bagi mereka? Buaya emas Douluo melambaikan tangannya. Jangan menimbulkan masalah lagi. Apakah Anda lupa peringatan imam besar? Bagi kami, yang paling penting adalah melestarikan fondasi kekaisaran roh. Simpan kekuatan yang cukup dan tunggu pengiriman nona muda. Kami tidak dapat memengaruhi situasi yang lebih besar untuk hal-hal sepele. Keenam, ketujuh, Anda pergi melihat para tetua. Dapat diasumsikan bahwa mereka tidak akan berani melakukan sesuatu yang tidak bijaksana, tetapi jika mereka tidak menunjukkan pemahaman tentang waktu, bunuh ayam untuk memperingatkan monyet. Ya. Para pendeta diam-diam pergi, dan buaya emas juga perlahan bangkit dan keluar dari tenda, mengangkat kepalanya untuk menatap langit malam. Hatinya benar-benar tidak tenang sama sekali. Dia tidak pernah bisa melupakan pemandangan dari hari Clear Sky Hammer raksasa Tang Hao. Clear Sky Douluo, sungguh Clear Sky Douluo. Tidak memberantas Clear Sky School saat itu benar-benar meninggalkan bahaya. Tidak heran imam besar mengatakan sekolah langit cerah adalah musuh sejati balai roh kita. Tidak ada yang tahu apakah generasi terakhir Clear Sky Douluo tetap ada atau tidak. Nona muda, Anda harus menyelesaikan uji coba terakhir. Selama Anda menjadi dewa malaikat, tidak ada yang bisa melawan kami. 3 hari kemudian, Camp Heaven Dou Empire. Napas lambat seperti tangisan naga yang dalam atau auman harimau bergema, kabut putih pekat berkumpul di atas kepala Tang San, membentuk 3 bunga putih raksasa. Itu adalah level 3 bunga berkumpul di atas. Meskipun dia kelelahan hari itu, mengandalkan fisiknya yang tangguh, Tang San hanya menggunakan 1 hari untuk pulih. Pada saat yang sama dia juga menemukan bahwa, setelah kelelahan yang luar biasa, kultivasinya telah bangkit kembali. Tekanan seperti palu tempat terbaik, menempa tubuhnya. Itu sebabnya dia tidak terburu-buru untuk meninggalkan Camp Heaven Dou Empire, dan terus berkultivasi. Bagian dalam tubuhnya sudah berwarna emas, dan bahkan bagian putih dari energi pelindung luar dari keterampilan surga misterius menjadi agak keemasan. Perasaan ulet yang khas itu membuat Tang San merasa penuh kekuatan. Begitu cepat setelah dia mencapai peringkat 93, memikirkan terobosan lain tidak mungkin, tetapi perasaan tubuhnya membaik masih sangat jelas. Medan perang pada awalnya adalah tempat yang sangat mudah membangkitkan potensi seseorang. Konflik besar, musuh yang tangguh, tekanan semacam itu berbeda dari apa yang dia hadapi di Pulau Saagot. Terutama teknik budidaya palu sumur besar yang dipelajari Tang San dari ayahnya. Dia belum mulai benar-benar mempraktikannya, tetapi dalam kondisi kultivasinya yang konstan, dia terus-menerus menguasai daerah sekitarnya. Hanya dengan pemahaman yang mendalam itu bisa benar-benar digunakan tanpa kesalahan. Pernafasan samar akhirnya berakhir. Tang San tiba-tiba menghirup melalui mulut dan hidungnya, menelan semua kabut putih di sekitarnya seperti paus yang menghirup. Hisap yang kuat membuat udara terus bergema dengan serangkaian peluit tajam. Kekuatan roh kembali ke tubuhnya, kulit Tang San menunjukkan kilau samar, cahaya berkeliaran di wajahnya yang tampan. Hanya duduk di sana, temperamennya yang mulia memberi orang perasaan seolah-olah tidak dapat menatap lurus ke arahnya. Di luar tenda, Xiao Wu baru saja mengangkat gorden dan melihat ke dalam, khawatir dengan suara itu. Melihat Tang San duduk bersila di sana, seluruh tubuhnya berkilau seperti permata, dia tidak bisa menahan tatapannya menjadi kusam. Dia tentu saja melihat bahwa kekuatan Tang San telah meningkat lagi. Kultivasi Tang San semakin kuat membuatnya lebih bahagia daripada kultivasinya sendiri yang maju. Baru-baru ini, semua jenis manfaat mulai muncul dari temperamen Xiao Wu di Pulau Saagot. Setelah kekuatan rohnya langsung melonjak ke peringkat 76, kecepatan kultivasinya menjadi lebih cepat. Faktanya, dia pernah menjadi binatang roh 100.000 tahun, dan kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada master roh manusia biasa. Menambahkan bantuan Tang San dan segala macam manfaat dari Pulau Saagot yang sekarang muncul, dia langsung menerobos lagi, dan kekuatan rohnya telah mencapai peringkat 77. Pada saat yang sama, setelah sepenuhnya mengasimilasi kekuatan ginseng naga darah kristal dan kerinduan merah yang patah hati, tubuhnya telah mencapai tingkat yang lain. Dapat dikatakan bahwa,
Di seluruh camp Heaven Do Empire, dalam hal kekuatan fisik, jika Tang San adalah nomor 1, maka Xiao Wu pasti nomor 2. Bahkan Tang San tidak tahu bahwa tubuh Xiao Wu juga secara bertahap terpisah dari jangkauan umat manusia di bawah pengaruh kerinduan hati yang patah hati, memasuki tingkat dewa. Setelah sepenuhnya menyatukan tubuh dan jiwanya, efek kelas abadi di antara ramuan herbal kelas abadi ini telah sepenuhnya berkembang. Xiao Wu, ayo. Tang San perlahan membuka matanya, bangun dari kultivasi. Matanya tampak sangat tenang, memberi orang perasaan seperti angin musim semi. Tidak ada intensitas dari sebelumnya. Selain tampak lembut, sebenarnya tidak ada perbedaan dari orang biasa. Melihat tatapan Tang San, Xiao Wu tidak bisa menahan hatinya gemetar. Keadaan alami, dia sebenarnya sudah mencapai level ini. Tidak heran Bibi Dong kalah darinya dalam 2 pertempuran terakhir mereka. Kondisimu lebih baik. Xiao Wu berjalan ke tenda, melangkah ke Tang San dalam beberapa langkah. Tang San mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam pelukannya, mencium wajahnya yang lembut lagi dan lagi. Aku sudah baik-baik saja. Aku telah membuatmu khawatir. Xiao Wu memegang pinggang Tang San, menempelkan wajahnya ke dadanya. Aku merasa sangat bahagia aku bisa selalu bersama denganmu. Tang San memeluknya lebih erat, berbisik, untuk menjadi seagut sesegera mungkin, kita mungkin harus berpisah sebentar. Apa? Xiao Wu dengan tajam mengangkat kepalanya, menatap Tang San dengan kaget.